Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Seorang pria miskin tiba-tiba berubah menjadi kaya raya hanya dengan cara bermimpi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Super Me yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini disutradarai oleh Chang Zheng, dibintang oleh Darren Wang, Bing Kun Chao, dan Candy Song. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Super Me. Semoga. Seorang pria yang bernama Sang Yu sedang berada di dalam kereta yang berjalan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari penumpang lainnya. Sesosok monster hitam lalu datang. Semua orang berlari menghindarinya, namun tangan Sang Yu terjebak tidak bisa dilepaskan. Monster itu kemudian menyerang Sang Yu. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Sudah 6 bulan terakhir ini, Sang Yu selalu bermimpi buruk. Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Sang Yu adalah seorang penulis naskah, namun karena mimpi buruknya ini, dia jadi susah berkonsentrasi dalam menulis. Sang Yu malah terpaksa kabur lewat jendela di saat pemilik kontrakan datang menagih uang sewa karena Sang Yu sudah kehabisan uang. Sang Yu sudah mendatangi dokter, tabib, bahkan dia mengikuti seminar tentang mimpi untuk menghilangkan mimpi buruknya. Namun semua itu sia-sia. Satu-satunya penyemangat Sang Yu adalah seorang wanita yang bernama Hua Er. Hua Er adalah pemilik kafe. Sang Yu sudah menyukai Hua Er sejak dia masih SMA, tapi sampai sekarang Sang Yu tidak berani mengutarakan perasaannya. Di seberang kafe milik Hua Er, ada seorang kakek penjual martabak yang begitu baik kepada Sang Yu. Sambil menunggu pesanan martabaknya jadi, Sang Yu selalu memperhatikan Hua Er yang ada di dalam kafe. Di saat Sang Yu hendak memakan martabaknya, dia dihampiri oleh seseorang yang bernama San Ge. Sang Yu pun ketakutan dan tiba-tiba kabur. Pada akhirnya San Ge bisa menangkap Sang Yu. San Ge adalah orang yang merekrut Sang Yu untuk menjadi penulis naskah. San Ge mengejar Sang Yu karena Sang Yu belum mengirimkan naskah yang dijanjikan. Sang Yu pun beralasan kalau dia belum bisa menulis lagi karena mimpi buruk yang dia alami akhir-akhir ini. San Ge pun meminta kembali uang DP yang sudah dia berikan kepada Sang Yu. Namun Sang Yu sudah menghabiskan uang itu untuk pergi ke dokter. San Ge pun marah mendengarnya. San Ge lalu memberikan kesempatan terakhir kepada Sang Yu untuk segera menyelesaikan tulisannya. Sang Yu kemudian pulang. Dia kaget melihat barang-barangnya sudah ada di depan pintu. Dia diusir oleh pemilik kontrakan. Sang Yu yang sudah tidak punya tempat tinggal lalu pergi ke sebuah kafe untuk menulis. Namun pikirannya buntu. Dia belum bisa fokus menulis. Ditambah-tambah, Sang Yu sangat kelaparan, namun uangnya tidak cukup untuk membeli makanan. Sang Yu pun terduduk lesu di kursinya. Tiba-tiba suasana kafe berubah. Seseorang di meja sebelah berubah menjadi sosok monster. Ternyata Sang Yu kembali masuk ke dalam mimpi. Monster itu mencekik leher Sang Yu. Kepala Sang Yu dibenturkan beberapa kali ke meja. Sang Yu pun terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Sang Yu kehilangan laptopnya. Laptop satu-satunya itu dicuri orang di saat dia tertidur barusan. Sang Yu yang putus asa pun berniat bunuh diri dengan melompat dari atap gedung yang terletak di seberang kafe Hua Er. Sebelum melompat, Sang Yu mengirimkan pesan kepada San Ge. Dia meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan tulisannya. Sang Yu putus asa karena tidak bisa melawan mimpi buruk dan tidak punya kekuatan menghadapi kenyataan. Bahkan kini Sang Yu tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Tepat sebelum Sang Yu melompat, tiba-tiba kakek penjual martabak menawarkan martabak gratis untuk Sang Yu. Sang Yu yang kelaparan itu pun mengurungkan niatannya untuk bunuh diri. Sang Yu memakan martabak itu dengan sangat lahapnya. Kakek penjual martabak berkata kalau semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Sang Yu pasti bisa melaluinya. Sang Yu pun menceritakan penderitaannya. Dia tidak bisa tidur karena selalu dihantui mimpi buruk. Setiap kali tidur, dia bermimpi ada monster yang berusaha membunuhnya. Kakek pun memberi solusi, yaitu menyuruh Sang Yu untuk bangun sebelum dia mati di dalam mimpinya. Sambil tersenyum, kakek memberitahu, jika ingin bangun dari alam mimpi, Sang Yu cukup mengatakan kalau dia sedang bermimpi. Saat itulah Sang Yu pasti akan bisa bangun. Sang Yu kemudian menjual HP-nya demi mendapatkan uang. Dengan uang itu, Sang Yu menuju Indomaret untuk membeli roti. Sang Yu memakan rotinya di depan Indomaret. Hua Er kemudian datang menyapa Sang Yu. Hua Er yang kasihan mengajak Sang Yu untuk makan. Namun tiba-tiba tangan Hua Er seketika berubah menjadi tangan monster. Sang Yu ternyata tertidur dan bermimpi. Monster itu mengangkat tubuh Sang Yu. Penjaga Indomaret merasa ada yang aneh dengan Sang Yu. Dia pun menelpon rumah sakit. Di alam mimpi, monster menusuk Sang Yu dengan pedang yang dia bawa. Sang Yu teringat perkataan kakek sebelumnya. Dia pun berkata kalau dia sedang bermimpi. Monster itu tiba-tiba melempar Sang Yu ke dalam Indomaret hingga menghancurkan kaca. Sang Yu pun berhasil bangun dari alam mimpi.
Sang Yu kemudian bingung karena di tangannya terdapat pedang emas yang dipakai monster untuk menusuknya barusan. Sang Yu pun kabur. Dia mengira kalau dia masih ada di dalam mimpi. Dia berusaha membangunkan dirinya, namun ternyata dia memang sudah bangun. Sang Yu akhirnya membawa pedang emas itu ke pasar loak untuk dijual. Ada beberapa orang yang menawar pedangnya dengan harga 2 juta. Akhirnya Sang Yu membawa pedang itu ke balai lelang. Di sini, Sang Yu berhasil menjual pedang itu dengan harga 200 juta. Sang Yu tidak percaya dia bisa mendapatkan uang dengan jumlah besar dari hasil menjual pedang itu. Sang Yu langsung membeli makanan enak dengan uang yang dia dapatkan. Sang Yu membeli laptop baru. Sang Yu juga menyewa kamar hotel untuk tinggal. Sekarang Sang Yu tahu kalau dia memiliki kemampuan mengambil benda-benda dari alam mimpi. Malam ini, Sang Yu berencana untuk kembali mengambil barang dari dalam mimpinya. Sang Yu meminum obat tidur. Saat Sang Yu baru merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Sang Yu pun mengecek keadaan di luar kamar, namun dia malah terjebak di luar karena pintu kamar tiba-tiba terkunci. Sang Yu mencoba memanggil seseorang, namun tidak ada yang menjawab. Sang Yu pun sadar kalau dia sudah masuk ke dalam alam mimpi. Sang Yu kemudian mengambil sebuah guci dan berkata kalau dia sedang bermimpi. Sang Yu berharap dia terbangun dengan membawa guci itu ke dunia nyata. Namun gagal, dia masih ada di tempat ini. Sang Yu terus berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba monster mimpi datang dengan kapak di tangannya. Sang Yu pun berlari menghindar. Dia berniat mengambil guci, namun monster menghancurkan guci itu. Sang Yu mengambil tong sampah untuk melindungi dirinya, namun monster itu membelah tong sampah itu dan melukai tubuh Sang Yu. Sang Yu pun menggenggam kapak itu sambil berkata kalau dia sedang bermimpi. Dan berhasil, Sang Yu pun terbangun dengan membawa kapak emas di pelukannya. Ternyata Sang Yu harus diserang oleh monster di dalam mimpi lebih dulu, baru dia bisa bangun. Sang Yu menjual kapak emas itu ke balai lelang. Lagi-lagi Sang Yu mendapatkan uang yang sangat banyak. Kehidupan Sang Yu pun berubah. Dia langsung menghambur-hamburkan uangnya untuk berpesta. Suatu malam, di alam mimpi, Sang Yu masuk ke dalam museum barang antik. Sang Yu ingin mengambil semua barang itu, tapi dia tidak bisa terbangun jika belum diserang oleh monster. Tiba-tiba monster itu pun akhirnya muncul. Kali ini, monster itu membawa senapan menembaki Sang Yu. Sang Yu menghindari tembakan demi tembakan, namun akhirnya Sang Yu tertembak. Sang Yu yang ketakutan pun tak sengaja terbangun. Setelah bangun, Sang Yu malah mengambil obat tidur. Sang Yu kembali masuk ke dalam alam mimpi. Kali ini Sang Yu lebih berani dari sebelumnya. Dia berhasil mengambil 2 barang dan kemudian bangun lagi. Sang Yu tidak lagi menjual benda dari alam mimpi di pelelangan, melainkan langsung kepada kolektor. Sang Yu mendapat uang miliaran dalam sekali transaksi. Kolektor itu bertanya tentang asal-usul benda milik Sang Yu, tapi Sang Yu tidak memberitahukannya. Di jalan, Sang Yu tidak sengaja bertemu dengan San Ge. San Yu lalu mengajak San Ge makan di restoran. San Ge tentu saja kaget melihat San Yu yang sudah berubah. Di sini, Sang Yu membayar semua hutangnya. San Ge pun semakin penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan uang sebanyak itu. Namun Sang Yu hanya diam saja. Keesokan harinya, Sang Yu memberanikan diri masuk dan memesan kopi ke dalam kafe milik Hua Er. Dari tempat itu, Sang Yu bisa melihat kakek penjual martabak di seberang jalan. Sang Yu pun mendekati Hua Er. Ternyata Hua Er tidak ingat dengan Sang Yu. Sang Yu pun bertanya kenapa Hua Er memasang iklan ingin menjual kafenya ini. Hua Er menjawab kalau pelanggannya sedikit dan dia terus-terusan merugi. Malam harinya, Sang Yu kembali bertemu dengan San Ge. Mereka minum-minum sampai malam. San Ge kemudian mengantar Sang Yu yang mabuk berat untuk pulang. Setelah membaringkan Sang Yu di kasur, San Ge kaget melihat uang dan emas milik Sang Yu yang sangat banyak. Sang Yu tiba-tiba berteriak dan kembali bangun. San Ge yang ada di sana terkejut melihat Sang Yu bangun dengan membawa perhiasan emas yang sangat banyak di kedua tangannya. San Ge menganggap Sang Yu memiliki kekuatan supranatural. San Ge pun menawarkan diri untuk menjadi anak buah Sang Yu. Keesokan harinya, Sang Yu memberikan sekoper uang kepada Hua Er. Sang Yu akan membeli kafe itu, namun Sang Yu meminta Hua Er tetap bertugas mengelolanya. Semua kerugian kafe, Sang Yu yang akan menanggungnya. Hua Er yang kaget kemudian mengajak Sang Yu untuk makan malam. Di restoran, Hua Er bertanya kenapa Sang Yu membeli kafenya. Sang Yu menjawab kalau dia suka kopi buatan Hua Er. Namun Hua Er tidak percaya alasan itu. Hua Er sadar kalau Sang Yu menyukainya. Di rumah, sebagai sekretaris pribadi, San Ge bertugas untuk menyiapkan segala hal sebelum Sang Yu tidur. San Ge juga yang akan berjaga selama Sang Yu tidur. Malam ini, Sang Yu bermimpi berada di dalam perangkas uang. Dia mengambil uang sebanyak-banyaknya dan dimasukkan ke dalam tas. Tidak ada lagi ketakutan di dalam wajahnya. Monster mimpi tiba-tiba datang dari arah belakang. Monster memukul Sang Yu dengan tongkat. Kini Sang Yu tidak lagi menghindari serangan monster. Sekarang Sang Yu berani untuk melawannya. Sang Yu memukul monster hingga terpental. Sang Yu sekarang bisa mengendalikan benda di alam mimpi sesuka hatinya.
Malam itu, Sang Yu berhasil membawa 2 tas besar berisi uang jutaan dolar. Keesokan harinya, Hua-er kewalahan menghadapi pelanggan yang terus-terusan berdatangan. Ternyata itu semua adalah ulah Sang Yu. Sang Yu menyuruh San-ge membagikan uang kepada pejalan kaki agar mereka membeli kopi di kafe Hua-er. Sang Yu juga diam-diam memberikan sekarung uang untuk kakek penjual martabak. Setelah selesai bekerja, Sang Yu mengantar Hua-er pulang. Mereka berjalan kaki. Hua-er berkata kalau dia belum pernah melayani pelanggan sebanyak hari itu. Sang Yu pasti membawa keberuntungan. Hua-er lalu bertanya, apa pekerjaan Sang Yu? Sang Yu pun memberikan clue tentang pekerjaannya. Clue itu adalah mimpi. Hua-er pun menebak kalau pekerjaan Sang Yu adalah penulis, karena penulis adalah orang yang mampu merangkai mimpi dan imajinasi ke dalam kata-kata. Sang Yu pun mengiyakan kalau dia memang seorang penulis. Sang Yu lalu kembali masuk ke dalam alam mimpi. Di sini dia mengendarai mobil mewah. Monster mimpi lalu melemparkan tang yang mengenai telinga Sang Yu. Sang Yu lalu memunculkan tang dengan pikirannya dan melempar tang ke arah monster. Sang Yu pun kembali terbangun. San-ge kaget melihat Sang Yu bangun membawa sebuah mobil. Keesokan harinya, seperti biasa, Sang Yu mengantar Hua-er pulang. Kali ini Sang Yu membawa mobil yang dia bawa dari dunia mimpi. Sang Yu menyuruh Hua-er untuk mengemudikannya. Sang Yu ternyata memberikan mobil itu kepada Hua-er. Hua-er pun mengira kalau Sang Yu pasti penulis yang sangat terkenal karena uangnya sangat banyak. Hua-er penasaran, ingin menonton film yang ditulis oleh Sang Yu. Dia penasaran dengan cerita yang dibuat Sang Yu. Hal ini ternyata membuat Sang Yu termotivasi untuk menulis lagi. Hari demi hari, Sang Yu terus-terusan menulis. Sang Yu lalu memberikan naskah hasil tulisannya kepada San-ge. Setelah dibaca, menurut San-ge naskah itu sangat luar biasa. Naskah itu pun ditawarkan ke beberapa produser terkenal. Produser-produser itu pun bersedia membelinya. San-ge bahkan merancang pesta peluncuran film yang sangat meriah. Hua-er pun diajak menghadirinya. Pada suatu hari, di alam mimpi, Sang Yu masuk ke dalam gua yang penuh dengan harta karun. Namun dari sekian banyak harta, Sang Yu malah tertarik dengan sabuk emas yang dipakai oleh monster. Tidak seperti biasanya, monster mimpi tidak menyerang Sang Yu. Saat akan mengambil sabuk itu, monster hanya menyentuh dada Sang Yu. Beberapa hari kemudian, Sang Yu akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Hua-er. Dengan bantuan San-ge, dia menyalakan kembang api yang sangat indah. Hua-er lalu berkata kalau dia takut Sang Yu akan tiba-tiba pergi, seperti halnya dia yang tiba-tiba datang dalam hidup Hua-er. Sang Yu pun menjawab kalau dia tidak akan pernah pergi meninggalkan Hua-er. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah Hua-er, tiba-tiba Sang Yu merasa seperti tertusuk pedang. Dadanya sangat sakit. Sang Yu pun membuka bajunya. Dia kaget melihat 2 bekas tusukan di dadanya. Di ruangan lain, Hua-er yang mendengar teriakan Sang Yu langsung keluar. Namun dia tidak menemukan Sang Yu ada di sana. Sang Yu tiba-tiba menghilang. Sambil tertatih-tatih, Sang Yu pulang ke rumahnya. San-ge yang khawatir langsung mendekati Sang Yu. San-ge bertanya apa yang terjadi. Sang Yu malah berkata kalau ternyata semua yang dia ambil selama ini ternyata tidak gratis. Sang Yu merasa kalau ada harga yang harus dia bayar atas semua ini. Malam ini, Sang Yu ingin tidur sendirian. Dia menyuruh San-ge keluar dari kamarnya. Sang Yu pun bermimpi berada di puncak menara. Sang Yu mendekati monster mimpi yang ada di sana. Sang Yu pun kaget ketika melihat wajah monster itu. Ternyata adalah dirinya dengan berbagai bekas luka di wajah. Monster itu perlahan menjadi abu dan menghilang. Sang Yu pun terbangun dengan rasa takut. Dia kaget saat melihat di kaca. Terdapat banyak sekali bekas luka di wajahnya. Itu adalah luka-luka yang dia dapatkan sebelum mengambil barang dari alam mimpi selama ini. Luka-luka itu akhirnya menjadi nyata. Siang harinya, saat sedang berjalan, luka-luka di tubuh Sang Yu masih terus-terusan bertambah. Sang Yu pun terus berjalan. Tiba-tiba dari arah belakang, beberapa orang menculik Sang Yu. Sang Yu dibawa menggunakan mobil. Sang Yu diculik oleh gangster yang bernama Qian-ge. Qian mendapat info kalau Sang Yu adalah orang kaya dari anak pemilik pegadaian yang juga ikut dalam penculikan ini. Qian-ge meminta uang tebusan 2 miliar. Dengan santai, Sang Yu langsung menyetujuinya. Sang Yu menelpon San-ge untuk membawakan uang. Di tempat lain, San-ge datang dengan membawa uang tebusan. Anak buah Qian kemudian datang dan memeriksa uang yang dibawa. Bukannya membebaskan Sang Yu, mereka malah memukul San-ge dan membawanya. San-ge dibawa ke tempat Sang Yu disandra. Qian yang merasa penasaran memeriksa HP milik Sang Yu. Qian kaget mengetahui Sang Yu memiliki uang ratusan miliar di dalam rekeningnya. Qian menyesal karena meminta uang tebusan yang terlalu sedikit. Sang Yu pun berkata kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Sang Yu tidak masalah jika Qian mengambil semua uang miliknya.
Sang Yu hanya ingin dia dan Sange dibebaskan. Qiang pun merasa kalau Sang Yu masih memiliki lebih banyak lagi harta yang disembunyikan. Qiang meminta Sang Yu memperlihatkan semua hartanya. Sang Yu pun membawa Qiang ke dalam rumahnya. Di sana, Sang Yu menunjukkan ruangan bawah tanah tempat dia menaruh semua harta karunnya. Tiba-tiba Sang Yu kembali merasakan sakit di lehernya. Luka-luka itu masih terus-terusan muncul. Qiang pun bertanya dari mana Sang Yu mendapatkan semua hartanya ini. Sang Yu menjawab kalau dia menukar hidupnya untuk mendapatkan semua itu. Namun Qiang tidak percaya. Dia ingin tahu sumber pendapatan Sang Yu. Interkom di rumah Sang Yu lalu berbunyi. Di luar ternyata Hua-er datang mencarinya. Sang Yu pun berteriak mengusir Hua-er untuk pergi. Hua-er pun merasa ada yang aneh. Saat dia akan masuk, Hua-er ditangkap oleh anak buah Qiang. Hua-er dibawa masuk ke dalam ruang penyimpanan harta. Sang Yu memohon agar Qiang tidak melukai Hua-er. Sebagai gantinya, Sang Yu akan memberikan semua harta miliknya. Qiang lalu mempersilahkan Hua-er untuk duduk. Qiang berkata kepada Hua-er, Sang Yu bukanlah penulis naskah. Harta sebanyak ini mustahil didapatkan dari hasil menulis. Di sudut ruangan, Sange yang baru sadar memilih untuk berpura-pura pingsan. Sementara itu, anak pegadaian meminta Qiang untuk mengambil harta Sang Yu dan kemudian pergi. Dia tidak ingin Qiang melukai siapapun. Qiang yang marah karena disuruh-suruh langsung memukulnya. Hua-er pun bangkit melawan. Qiang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sang Yu dan Hua-er. Sange lalu muncul memukul orang yang menahan Hua-er. Sang Yu menggigit lengan orang yang menahannya, namun dia tertusuk pisau di pinggangnya. Keadaan mulai kacau. Anak pegadaian membantu Sang Yu dan yang lain untuk kabur. Qiang pun menembak anak itu hingga tewas. Sang Yu dan yang lain berusaha menaiki tangga, namun anak buah Qiang menyusul mereka. Sange mengorbankan diri menghalangi anak buah Qiang agar Sang Yu dan Hua-er bisa kabur. Sange terus berusaha menghalangi anak buah Qiang hingga akhirnya tewas. Sang Yu dan Hua-er pun berhasil naik, namun anak buah Qiang menginjak kaki Sang Yu. Hua-er langsung memukulnya dengan guci. Akibatnya, Hua-er pun dicekik. Sang Yu mencabut pisau di kakinya dan melemparnya. Hua-er pun kembali dilepaskan, namun dia pingsan. Sang Yu pun dibanting dengan sangat keras. Sang Yu yang tak berdaya pun akhirnya pingsan. Sang Yu masuk ke dalam dunia mimpi. Dia melihat banyak sekali pintu-pintu di sekitarnya. Sang Yu masuk ke dalam salah satu pintu. Di sana, dia melihat bagaimana kehidupannya dari orang miskin menjadi orang kaya. Bagaimana dia melewati satu mimpi ke mimpi lainnya dan mendapatkan semua hartanya. Sang Yu kemudian mendekati pintu lain. Pintu itu berubah menjadi kaca transparan yang menampilkan keadaan Hua-er yang pingsan di sisi lainnya. Melihat semua ini, Sang Yu berharap kalau semua yang dia alami selama ini hanyalah mimpi. Tiba-tiba tubuh Sang Yu berubah. Tangannya membesar dan kepalanya menjadi botak. Tubuhnya jadi berwarna biru seperti monster di dalam mimpinya. Monster itu berusaha menghancurkan pintu kaca dengan pedangnya. Di dunia nyata, Qiang dan anak buahnya melihat getaran di dinding di tempat Hua-er pingsan. Qiang dan anak buahnya mengecek bagian belakang dinding, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba monster mimpi keluar dari dinding itu. Sang Yu juga kembali sadar. Monster mimpi melemparkan pedangnya ke arah Qiang. Qiang yang tertusuk pedang masih bisa melepaskan beberapa tembakan ke arah Hua-er. Sang Yu pun histeris melihat Hua-er tewas tertembak beberapa kali. Monster mimpi lalu mengambil senapan. Dia menembaki anak buah Qiang. Setelah itu, dia mengarahkan senjatanya ke arah Sang Yu. Tepat sebelum tertembak, Sang Yu berkata kalau dia hanya bermimpi. Tiba-tiba semua harta yang Sang Yu dapatkan selama ini menghilang begitu saja. Sang Yu pun terbangun di depan Indomaret. Ternyata dari tadi Hua-er ada di hadapannya mencoba membangunkan Sang Yu. Di sini, Hua-er ingat dengan Sang Yu, temannya di saat sekolah dahulu. Hua-er lalu mengajak Sang Yu ke rumahnya dan memberinya makanan yang layak. Hua-er berkata kalau dia selalu membaca tulisan Sang Yu di sebuah majalah. Hua-er sangat suka tulisan itu. Hua-er yakin suatu saat nanti Sang Yu pasti bisa menjadi penulis terkenal. Hua-er lalu menawarkan Sang Yu untuk bekerja di kafenya. Ternyata selama ini Hua-er mengetahui Sang Yu selalu memperhatikannya. Hua-er juga memberikan laptop baru kepada Sang Yu agar Sang Yu bisa terus menulis. Nanti jika tulisannya laku, baru Sang Yu membayar laptopnya. Sang Yu pun semakin semangat menulis lagi. Hingga akhirnya dia bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dari karya tulisnya itu. Sang Yu kemudian menemui Sange. Sang Yu mengembalikan uang Sange dan meminta maaf karena terlalu lama. Di luar dugaan, Sange malah balik memberikan uang yang jauh lebih banyak untuk Sang Yu. Sange berkata kalau uang itu adalah hasil penjualan naskah-naskah Sang Yu sebelumnya. Sange meminta Sang Yu untuk terus menulis. Di suatu pagi, Sang Yu membeli martabak kepada kakek martabak. Kakek itu lalu mengembalikan sekarung uang yang sebelumnya diberikan oleh Sang Yu.
Kakek berkata kalau dia tidak bisa menerima uang itu karena Sang Yu menukar hidupnya demi mendapatkan uang itu. Sang Yu pun heran kenapa kakek itu bisa tahu tentang dirinya. Kakek lalu menunjukkan bekas luka di perutnya. Ternyata, dulu dia juga mempunyai kekuatan yang sama seperti Sang Yu. Namun kakek memilih menjadi orang biasa. Dia lebih bahagia, hidup sederhana. Sang Yu pun semakin bingung. Apakah ini semua hanyalah mimpi atau kenyataan? Dan berakhirlah alur cerita film Super Me ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah setinggi apapun impian kalian, jika ingin meraihnya, kalian harus bangun. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!